Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi berikut daripada random variate discrete, yaitu distribusi geometri. Nah, kemarin kita udah belajar distribusi Poisson, ya. Adapun untuk fungsi peluang pada distribusi geometri ini adalah Fy sama dengan P dikali Q pangkat Y kurang 1, di mana P ini adalah peluang berhasil, sedangkan Q ini adalah peluang kejadian gagal. Nah, kemudian hubungan CDF dengan random number pada distribusi geometri ini adalah X sama dengan integer dari log RI dibagi dengan log Q ditambah dengan 1. Nah, untuk pada distribusi geometri, nilai rata-ratanya itu dilambangkan dengan EY sama dengan 1 kurang P per P, sedangkan variansinya atau ragamnya di sini adalah sigma kuadrat, ya, sama dengan 1 kurang P per P kuadrat. Kita lihat contoh soal agar memudahkan kita memahami dari distribusi geometri ini. Soalnya adalah, pada seleksi karyawan baru di sebuah perusahaan, terdapat 30 pelamar yang sudah memiliki keahlian komputer advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, apabila terdapat 10 pelamar yang dikumpulkan, simulasikanlah berapa kali pelamar yang dapat diterima dengan menggunakan multiplicative RNG, dan nilai A-nya sama dengan 43, M sama dengan 1237, Z0 sama dengan 12357. Pertanyaan yang kedua, yaitu tentukanlah rata-rata yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Pertanyaan yang ketiga, berapakah besar probabilitas pertama kali pelamar yang diterima pada 5 orang yang diinterview? Pertanyaan yang keempat, berapakah rata-rata banyak interview pada setiap pelamar untuk mendapatkan 1 orang calon yang punya keahlian advance, dan tentukanlah juga variansinya. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa peluang untuk diterimanya seseorang, yaitu yang memiliki keahlian komputer advance, itu adalah 30%. Artinya nilai peluang berhasilnya itu adalah 30%. 30% itu sama dengan 0,3. Nah, kalau kita ketahui nilai P, maka kita bisa menentukan nilai Q. Nilai Q itu adalah 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Nah, tahap awal adalah karena pertanyaan yang pertama ini ditanyakan apabila terdapat 10 pelamar yang dikumpulkan, di sini kita disuruh mensimulasikan berapa kali pelamar yang dapat diterima. Nah, dengan kita membangkitkan, artinya di sini kita membangkitkan 10 bilangan acak dengan nilai A, Z0, dan M yang sudah diketahui di soal. Nah, seperti biasanya kita tentukan dulu Z1. Z1 sama dengan A kali Z0 mod M. A kita 43 dikali dengan Z0 12357 mod M. M kita adalah 1237. Nah, kita dapatkan nilai Z1 678. Nah, dari Z1 nanti kita peroleh R1, yaitu Z1 dibagi M. Berarti 678 dibagi 1237, kita dapatkan 0,548. Nah, setelah kita dapatkan nilai R1, maka kita dapat mencari nilai X1. X1 itu adalah integer dari log R1. R1 kita 0,548 dibagi dengan log Q. Q kita tadi ya adalah 0,7. Nah, nih kita menggunakan rumus hubungan CDF dengan random number untuk menjawab soal yang A. X sama dengan integer dari log RI dibagi dengan log Q ditambah 1. Nah, Q kita di sini 0,7. Nah, ini kita hitung dulu. Log 0,548 dibagi dengan log 0,7 dapatnya adalah 1,68. Kemudian kita tambahkan 1 sehingga didapat adalah 2,68. Nah, integer dari 2,68 itu kita bulatkan menjadi 3, ya. Udah?
kemudian kita lanjut dengan nilai menentukan Z2. Z2 itu adalah kita ambil dari nilai Z1. Z1 kita tadi 678. Berarti sama dengan A kali Z1 mod M. A kita 43, Z1 kita 678, mod MM1237. Kita peroleh Z2 sama dengan 703. Nah, kemudian kita dapatkan lagi R2. R2 itu adalah Z2 dibagi M. 703 dibagi dengan 1237. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,568. Nah, kemudian kita hitung lagi X2. X2 itu adalah integer dari log R2 dibagi log Q ditambah 1. Nah, kita cari dulu log 0,568. Hasilnya kita bagi dengan log 0,7. Kemudian kita ambil integernya. Integer dari 1,58 itu adalah 2. Baru kita tambahkan 1, nanti hasilnya 3. Nah, kemudian kita tentukan lagi Z3. Ya. Z3 itu adalah A dikali Z2 mod M. Nah, Z2 kita tadi dapatnya 703, maka A 43 kali 703 mod 1237. Kita peroleh Z3-nya 541, sehingga kita dapatkan R3 itu adalah Z3 bagi M, 451 bagi 1237, dapatnya 0,437. Nah, kemudian hal yang sama kita tentukan X3. X3 ini adalah sama dengan integer dari log R3 dibagi dengan log Q tambah 1. Berarti Ananda hitung dulu berapa log 0,43 dan log 0,7. Kemudian log 0,437 ini kita bagi dengan log 0,7. Kita dapatkan di sini hasilnya adalah 2,320. Kita ambil integer dari 2,320 itu adalah 2, kemudian kita tambah 1. Ya. Nah, ini kita lakukan sampai ke Z seterusnya. Ya. Kita cari Z5, R5 dapat X5, kemudian Z6, R6, X6, seterusnya sampai nanti kita dapatkan Z10 itu adalah 349. R10-nya 0,282, sementara X10-nya adalah sama dengan integer dari log R10 dibagi dengan log Q ditambah 1, sehingga kita peroleh di sini integer dari 3,549 tambah 1. Nah, integer dari 3,549 itu adalah 4, kita tambah dengan 1. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Ya, X rata-rata berarti kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai dengan X10 kita bagi dengan 10. Karena yang kita bangkitkan itu adalah Z1 sampai Z10 atau R1 sampai R10. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah 33/10. Nanti hasilnya adalah 3,3. Nah, jadi rata-ratanya adalah 3 orang. Ya. Sini kita ambil 3 orang. Kemudian untuk menjawab nomor 2, ya. Ini kita sudah dapatkan tadi apabila terdapat simulasikan berapa kali, kita sudah dapatkan nilainya tadi 33. Nah, kemudian menentukan rata-ratanya adalah di sini kita menghitung X rata-rata, ya. Jadi untuk nomor 1 itu dapatnya 33, kita cukup menjumlahkan nilai X1 tambah X2 tambah X3 sampai X10 itu hasilnya 33. Kemudian yang kedua itu adalah melanjutkan pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah melanjutkan jawaban dari yang pertama. Berarti X rata-rata itu adalah 33, kita bagi 10 dapatnya 3,3, nanti kita bulatkan di 3 di sini, ya. Kemudian yang ketiga itu yang ditanyakan adalah berapakah besar probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 orang yang diinterview. Berarti yang ditanya itu tak lain adalah F5, ya. Y-nya itu adalah 5, ya, berarti F5. F5 sama dengan sesuai dengan rumus daripada distribusi geometri, Fy sama dengan P dikali Q pangkat Y kurang 1. Nah, Y di sini adalah 5. P kita dapatkan tadi 0,3, ya. Q kita adalah 0,7. Kemudian
Y-nya 5, 5 dikurang 1 berarti 4. Sehingga hasilnya adalah seperti yang sudah Bunda hitung di sini. F5 sama dengan P-nya 0,3, Q 0,7. Y di sini adalah 5 kurang 1, berarti ini pangkat 4 ya. Berarti 0,3, 0,7 dipangkatkan 4 dapatnya 0,2401. Nah, hasil pemangkatan 4 dari 0,7 ini kita kali dengan 0,3, kita peroleh nilainya 0,07203. Nah, kemudian yang keempat itu, pertanyaan yang keempat itu tak lain adalah kita di sini mencari rata-rata daripada banyak interview pada setiap lamar. Artinya di sini kita adalah mencari nilai rata-rata distribusi geometri yang menggunakan rumus EY sama dengan 1 kurang P per P. Ya, sehingga kita jawab adalah nih ya 1 kurang P per P berarti 1 kurang P kita 0,3 dibagi 0,3. 1 kurang 0,3 adalah 0,7. Bagi 0,3 berarti 7 per 3. Hasilnya adalah 2/3. Itu nanti nilai rata-ratanya ke 2,33. Sementara yang ditanyakan berikutnya adalah ragamnya. Ya, ragam seperti yang sudah diketahui ini sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat Y sama dengan 1 kurang P per P kuadrat. Sesuai dengan rumus yang ada pada sebaran distribusi geometri kita. Ya, ini ragam, ini sigma kuadrat Y ya. Sama dengan 1 kurang P per P kuadrat. Jadi, kita hitung. Maka 1 kurang P, 1 kurang 0,3 per 0,3 dikuadratkan. Berarti 0,7 dibagi dengan 0,09. Ya, kita dapatkan nanti hasilnya 7,77. Ya, 70 per 9 berarti 7,77 sehingga itu adalah 8. Baik, demikianlah materi sebaran distribusi geometri untuk random variate discrete ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.